Cara kita berakhlak kepada Rasulullah yang ketiga yaitu dengan kita mencintai ulama, ya, mengikuti ulama, ya. Siapa mereka itu? Mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in dan juga para alim ulama, karena mereka itu adalah warasatul anbiya ataupun pewarisnya para nabi. Karena kita belajar tidak bisa langsung ketemu dengan Rasulullah kan, tapi kita belajar dari guru-guru kita semuanya. Ya, jadi ketika kita belajar dari guru-guru kita, kemudian kita mencintai mereka semuanya, kita menghormati mereka, kita ta'zim kepada mereka, apa yang disampaikan oleh mereka semuanya, ya, ketika benar-benar itu adalah hak, ketika itu adalah suatu kebenaran, maka kita ikuti mereka. Tapi tentunya kita harus memilah dan juga memilih. Ketika mungkin ada kekurangan, maka kita tidak mengikutinya juga. Tapi kita tidak boleh langsung menyalahkannya, karena kita harus ta'zim, hormat kepada mereka, karena mereka itu adalah guru-guru kita semuanya. Itu adalah cara kita semuanya mencintai Rasulullah, ya. Jadi kita yang pertama menaati begitu sunnah-sunnah Rasulullah, membenarkan semua yang berita yang sahih yang datangnya dari Rasulullah, ya, dan juga kita juga mencintai para ulama, menghormati, ta'zim kepada para ulama. Kemudian akhlak terhadap sesama manusia dan juga terhadap lingkungan, bagaimana cara kita berakhlak kepada sesama dan juga kepada lingkungan ini. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqal taqwallahi wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqal al-fam wal farj. Ketika Rasulullah itu ditanya, ya, tentang perkara-perkara yang banyak memasukkan seseorang itu ke dalam surganya, maka Rasulullah menjawab takwa kepada Allah dan juga berakhlak yang baik. Ya, kemudian ketika Rasulullah juga ditanya tentang apa itu, tentang yakni yang menyebabkan, ya, banyaknya orang yang masuk dalam neraka, maka beliau menjawab karena mulut dan juga kemaluan mereka semuanya. Jadi akhlak yang baik bisa menyebabkan seseorang itu masuk surga, tapi juga didasari dengan apa? Didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lihat, takwa kepada Allah baru kemudian berakhlak yang baik. Akhlak yang baik tapi mereka tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sama juga bohong. Lalu ketika mereka itu ternyata tidak bisa berakhlak yang baik, mulut mereka, kemaluan mereka, perilaku mereka tidak baik, itu bisa menyebabkan mereka itu masuk neraka. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah juga menyampaikan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Jadi al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawal Bukhari wa Muslim. Seorang muslim, ya, adalah orang yang muslim yang lainnya itu bisa selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Ya, artinya apa? Kita harus menjaga orang muslim lainnya dari gangguan lisan kita, dari gangguan tangan kita semuanya. Artinya kita memberikan keamanan kepada mereka semuanya, kita tidak menyakiti mereka semuanya. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah juga menyampaikan idmanu lisitan min anfusikum admanu lakumul jannah, isduqu idza hadatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wa fadhu furujakum wa wudhu absarakum wa kufu aydiyakum. Jaminlah aku dengan 6 perkara dan aku akan menjamin kalian dengan surga. Jujurlah, jangan berdusta jika kalian berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, tunaikanlah jika kalian dipercaya, jangan berkhianat, peliharalah kemaluan kalian dan tahanlah pandangan kalian dan tahanlah kedua tangan kalian semua. Jadi ini cara yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, agar kita itu bisa dijamin dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan kita berusaha untuk jujur, menepati janji, ya, dan juga kita itu menunaikan jika amanah, jika kita itu ternyata dipercaya, jangan berkhianat. Kita berusaha untuk menjaga kemaluan kita, menahan pandangan kita, dan juga menahan tangan kita semuanya dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan cara kita berakhlak kepada alam dan juga lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 77, wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, ya.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi bagaimana cara kita berakhlak kepada alam dan juga lingkungan? Dengan kita menjaga alam dan lingkungan kita, jangan membuat kerusakan. Walaupun alam dan lingkungan itu memang diciptakan untuk kita, untuk manusia, tapi kita harus menjaga kelestariannya. Tidak boleh kemudian kita menyebabkan kerusakan sehingga apa? Sehingga tawazun, keseimbangan alam itu akan hilang. Ketika keseimbangan alam akan hilang, maka bisa menyebabkan kerusakan dan juga bencana alam. Lah, bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini itu tidak lain juga disebabkan oleh siapa? Oleh tangan-tangan manusia yang mereka itu tidak bisa menjaga keseimbangan alam. Manusia terlalu rakus dengan alam, ya, sehingga alam itu tidak lagi seimbang, tidak bisa menjaga keseimbangan dari alam itu. Ketika terjadi hujan dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah yaitu bencana alam. Nah, diantaranya yang lainnya, cara kita untuk menjaga yakni alam dan juga lingkungan, kita berusaha untuk menyayangi binatang sebagaimana dalam hadis Rasulullah, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayrun aw insanu aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seseorang muslim itu menanam pohon, tidak pula mereka itu menanam tanaman, kemudian pohon dan juga tanaman itu ternyata dimakan oleh burung, oleh manusia ataupun oleh binatang-binatang yang lainnya, kecuali itu nanti bisa menjadi sedekah baginya, ya. Jadi kalau ternyata kita sudah berusaha untuk menanam tanaman, kita berusaha untuk menanam pohon, ternyata dicuri oleh orang atau dimakan oleh binatang yang lainnya, maka kita belajar ikhlas. Dengan ikhlas kita itu bisa menjadikan apa yang telah hilang tadi itu bisa menjadi sedekah bagi kita. Tapi ketika kemudian kita tidak ikhlas, maka itu akan sia-sia, tidak bisa bernilai ibadah, tidak bisa bernilai sedekah. Nah, oke, teman-teman semuanya, inilah pentingnya yaitu akhlak, urgensitas akhlak di dalam kehidupan kita semuanya, ya. Bahkan ketika kita itu belajar di pondok pesantren, yang ditanamkan pertama kali itu bukanlah yaitu keilmuan, akan tapi kita itu ditanamkan akhlak terlebih dahulu, ya, barulah kemudian keilmuan. Jadi prioritasnya itu adalah akhlak, barulah setelah akhlak itu mereka kemudian berilmu. Karena ilmu tanpa akhlak itu nanti ilmunya kurang berkah, sehingga apa? Ilmu yang mereka miliki tidak bisa membawa kemanfaatan bagi orang lain dan juga bagi orang banyak. Karena kita melihat bagaimana mereka itu banyak yang lulusan dari universitas-universitas yang terkenal, bahkan dari luar negeri, tapi mohon maaf keilmuan mereka semuanya tidak dasari dengan akhlak yang baik, ya. Maka ilmu yang mereka miliki itu kehilangan keberkahan dan akhirnya tidak bisa membawa banyak kemanfaatan. Baik teman-teman, itu adalah materi kita pada hari ini, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadikan kita itu memiliki perilaku akhlak yang lebih baik lagi, sehingga ya kita itu bisa termasuk golongan-golongan yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian materi pada hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.